Sering tanya nggak, kapan nikah ini gitu. Jadi kamu nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat BKBI. Kali ini ketemu dengan saya Bozo di acara Cebol, cewek cowok. Oke. Kali ini kita mencoba mengangkat persoalan tentang pernikahan. Nah, teman, pernikahannya seperti apa? Jadi kali ini kita mencoba mengangkat tentang pernikahan di usia anak. Nah, dengan subtema nikah kini atau nanti. Nah, tapi saya tidak sendiri ngobrol kali ini. Jadi menikah dini itu sekarang itu kan banyak orang bincang karena kita ketemu keluarga, ketemu tetangga gitu kan. Pasti bilang, kapan kamu nikah? Bagi saya sering kali. Jadi beban nggak tuh? Nah, jadi kali ini kita mencoba mengajak berdiskusi bersama. Untuk kali ini ada perwakilan remaja yang kami minta untuk mewakili remaja usia anak, tapi sudut pandang remaja seperti apa gitu. Nah, kali ini kami mencoba untuk memanggil salah satu sahabat cantik kita, Bunga. Silakan Bunga. Halo Kak Bozo. Halo Sobat BKBI. Oke, Bunga. Wah. Bunga Citra Lestari? Bukan Kakak. Siapa? Erina Bunga Saputri. Oke, Erina Bunga Saputri. Erina Bunga Saputri ini ya, Sobat Cebol, dia adalah duta genre Provinsi Bengkulu. Bengkulu. Tahun berapa? Tahun ini 2022. 2012. Ya, dua genre itu ada cowoknya juga. Tapi Iya. kali ini kita minta ceweknya untuk berdiskusi. Nah, Bunga? Iya. Bunga sering tanya nggak, kapan nikah ini gitu. Jadi kamu nanya. Iya, kamu Sering. nikahnya kapan? Iya, apalagi udah semester akhir nih ya Kak. Semester akhir ya? Iya. Kuliah di mana? Kuliah di Winfas Bengkulu, udah semester 7, jadi udah dihantuin ya, kayak kapan nih? Iya, udah mau punya cucu nih. Iya, kan sering tuh terima undangan. Iya, ngundangnya kapan ya Kak? Sering banget sering kayak kali gitu. gitu kan. Nah, cuma kita kali ini mencoba membahas tentang pernikahan anak. Nah, menurut Bunga sendiri pernikahan anak itu kayak mana gitu? Oke, pernikahan Dari usia sudut pandang anak Bunga. ini Iya. ya. Oke Sobat PKBI, jadi pernikahan usia anak ini adalah pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Itu adalah pernikahan yang dilakukan di bawah usia 19 tahun Kakak. Jadi kalau dulunya memang pada Undang-Undang tahun 74 itu kan 16 tahun, Ya, tapi jadi sekarang ini sudah undang-undang dinaikin. Jadi 19 tahun karena banyak faktor juga Kak, Iya. seperti itu. Jadi setiap pernikahan di bawah 19 tahun itu adalah pernikahan usia anak. Pernikahan usia anak. Jadi sudah ada peningkatan usia ya. Iya, Jadi, betul. Itu terkait dengan perkembangan biologis dia, psikologis gitu Betul. kan. Nah, menurut Bunga sendiri kenapa usia 19 yang menjadi patokan peraturan perundang-undangan tersebut? Oke, jadi undang-undang ini pun diperbarui karena setelah diteliti kembali Kak, ternyata di bawah usia 19 tahun itu organ reproduksi nih yang pertama. Kesehatan reproduksi. Iya, kesehatan reproduksi. Organ reproduksi dari baik perempuan maupun laki-laki itu belum matang secara sempurna Kak. Iya. Ibaratnya kalau perempuan itu ya, rahimnya itu masih mau berkembang. Iya. Jadi sudah dipaksa untuk menopang bayi, itu Iya. pasti tidak akan kuat Kak. Ya kan, masa anak, remaja sampai dewasa itu kan masanya proses pertumbuhan. Betul. Kan. Jadi semuanya bertumbuh. Iya. Sehingga itu menjadi salah satu risiko Iya, betul. dari beberapa risiko sebenarnya. Iya. Menurut Bunga sendiri kalau pernikahan anak itu apa saja sih risiko-risikonya? Nah, itu Kak, tadi karena organ reproduksi yang tidak matang, itu yang pertama akan menimbulkan kematian ibu dan bayi itu sangat tinggi nantinya. Bahaya sekali Kakak, karena juga akan biasanya terjadi pendarahan hebat, seperti itu, karena organ reproduksi tadi belum baik, belum siap. Terus juga akan yang lagi gencar-gencarnya, bukan juga selaku duta genre itu dari BKKBN langsung ditunjuk sebagai koordinator pronan stunting sesuai Perpres nomor 72
tahun 2021, jangan sampai nanti pernikahan usia anak inilah yang menyebabkan banyaknya bayi terlahir stunting kakak di Indonesia sendiri. Nah, gimana mau bayinya kurang gizi ya? Lah emaknya juga iya, bisa kurang gizi betul, kan? karena kan kita sebagai remaja nih, masih 19 tahun, masih butuh gizi yang baik kan Kak, untuk proses pertumbuhan kita. Sedangkan kita masih membutuhkan gizi yang banyak, kita harus berbagi nih sama calon anak kita. Juga, gitu. Itu yang menyebabkan stunting, jadi kurang gizi. Berebutan gizi. Iya, berebut gizi, mudahnya kayak gitu ya Kak. Terus apalagi tuh? Selain gizi. Iya, terus kan, juga udah pasti nih ya, mereka kan pada usia tersebut kan masih sekolah. betul. Ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang SMP, SD gitu kan. Nah, kalau dia nikah tentu gimana pendidikannya putus gitu ya. Kan? Betul Kakak. Jadi salah satu syarat sebagai remaja itu adalah usia remaja 10 sampai 24 tahun menurut BKKBN yang tidak menikah. Nah, berarti kalau dia sudah menikah, otomatis pendidikannya pun terhenti, Kakak. Ya. Jadi itulah salah satu kerugian juga. Teman-teman tidak bisa melanjutkan pendidikan lagi. Sangat miris nih. Nanti teman-temannya yang lain kita lihat nih, teman-teman lagi berprestasi, kayak Bunga lagi berprestasi jadi duta, lagi berprestasi dapat beasiswa sampai ke luar negeri. Bisa segini harus ngumpulin selempang. Karena menikah jadi nggak terkumpul. Ya itu kan sangat rugi ya, Kak ya. Bisa menunjang juga nanti untuk dunia kerja kita. Nah, tapi kita sudah gendong anak, sudah harus mengurus anak. Gak kebayang kan? Saya wawancara ini dalam kondisi yang pakai. Iya, masa bukan kayak gini. Jadi itu ya resikonya. Jadi pendidikan juga terputus karena memang belum banyak ya kalau case-case seperti ini, temuan-temuan di lapangan tidak ada yang mendukung gitu kan pendidikan, belum ada kebijakan yang mendukung. Iya, betul. Belum lagi dalam proses namanya remaja yang secara psikologis kan dinamis. Dia mau kesini, mau ngejar ini, mau cari ini. Mau dicoba. Dia masih eksplorasi. Nah, kondisi seperti itu mungkin akan mengakibatkan. Iya kan, bisa juga bersiko. Iya, betul Kakak. Jadi psikologis remaja itu sendiri seperti yang ketahui bahwa remaja itu masih labil, masih belum bisa menentukan mana yang baik dan mana yang enggak. Jadi masih orang tua tuh masih mencari jati diri. Jadi semuanya mau dicoba. Jadi kayak pernikahan ini kadang kan coba-coba, akhirnya kan berakibat fatal. Padahal pernikahan ini hendaknya sekali seumur hidup ya Kak ya. Jadi teman-teman harus memikirkan juga bahwa psikologis kita yang masih belum kuat, masih mental kita masih labil itu Kak memicu yang nantinya akan adanya KDRT. Masa nanti kan baru rumah tangganya seumur jagung, terus udah KDRT di dalamnya. Lihat teman-teman masih. Kalau dia punya anak, papanya mau main basket dulu gitu. Betul, karena dia masih mau main. Papa mau eskul dulu. Iya. Aduh gimana ini anak menang asuh gitu. Mama mau eskul drum band gitu. Iya, aja anaknya terbengkalai. Nenek lagi. Balik bandar nenek lagi. Balik bandar nenek lagi. Asuh maknya, ya karena masih mau main tadi Kak ya. Karena kebanyakan juga pernikahan anak itu kan ya karena mereka masih dalam pengawasan orang tua kan. Jadi balik-balik juga ke orang tua gitu kan. Iya, jadi karena juga segi pendidikannya tadi belum memadai, akhirnya dari segi ekonomi belum memiliki pekerjaan. Akhirnya tadi masih menumpang sama orang tua. Iya kan kalau di Indonesia kan kalau mau masuk kerja ada ijazah. Iya, harus ada ijazah. Pendidikan kan. Jadi pernikahan dini atau pernikahan anak itu berisiko terhadap kekerasan terhadap perempuan juga ya, KDRT ya, berisiko terhadap KDRT. Ya bayangkan aja, anak remaja harus sini harus menyesuaikan diri. Iya, betul. Nah, dengan risiko-risiko seperti itu, menurut pandangan Bunga kayak mana tuh seharusnya seorang untuk Bunga sendiri deh, gitu. Untuk Bunga sendiri, menurut Bunga siap untuk menikah tuh apa yang perlu dipersiapkan? Betul. Jadi di BKKBN sendiri Kak itu ada suatu upaya untuk meningkatkan usia perkawinan. Jadi di
kasih tahu nih sama remaja bahwa pernikahan itu baiknya dilaksanakan pada usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Karena di saat usia yang sudah matang ini 21-25 ini seorang remaja itu sudah matang baik dari segi reproduksi tadi Kak. Jadi tidak hanya seperti yang kita bahas tadi, tidak hanya bahas tentang usia saja. Jadi yang kita bahas itu dari segi reproduksi kita sudah matang. Jadi secara biologis kita itu sudah mampu nih untuk hamil bagi ceweknya. Untuk cowok udah mampu untuk membuahi. Terus juga dari segi ekonomi, apabila kita di usia 21 dan 25 itu biasanya kita jenjang pendidikan kita sudah selesai, sudah bisa melanjutkan transisi pendidikan. Iya, sudah bisa melanjutkan transisi kehidupan kita untuk mencari pekerjaan. Apabila kita sudah memiliki pekerjaan yang matang, kita pastinya akan tidak menemui masalah ekonomi di keluarga nanti karena salah satu akibat perceraian tertinggi juga Kak di Indonesia itu akibat faktor ekonomi itu sendiri. Terus juga dari segi psikologi, kita emosinya sudah stabil Kak. Jadi menghadapi masalah itu kita problem solvingnya itu sudah baik nanti antara suami dan istri. Pemikirannya sudah ada untuk mengatasinya. Betul. Jadi kayak udah dewasa lah ya kalau orang tua bilang. Jadi nanti nggak dikit-dikit ribut, mungkin sudah dihadapi dengan kepala yang lebih dingin seperti itu. Bisa memanfaatkan waktu untuk berkomunikasi. Betul, seperti itu. Yang baik, yang bisa menghargai satu sama lain. Betul, seperti itu. Jadi dipandang 21-25 itu sudah memumpuni untuk dari berbagai aspek dimensi persiapan kehidupan berkeluarga tadi ya. Kenapa ada perencanaan keluarga berencana judulnya itu tadi ya. Di dalam rangka persiapan pernikahan, persiapan kelahiran gitu kan. Jadi Bunga sendiri mau nikah dini atau nanti? Gimana ya? Aku ditanya nih Besti. Gitu. Jadi ya Kakak, jadi sebagai remaja juga kita itu harus melalui 5 transisi kehidupan. Teman-teman, yang pertama kita harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Selanjutnya kita melanjutkan pendidikan seperti Bunga sekarang melanjutkan pendidikan Kakak. Selanjutnya Bunga akan mencari pekerjaan dan juga baru nih nanti berkeluarga dan menjadi anggota masyarakat. Nah, berarti dari sini Bunga sudah terencana nih Kak. Setelah ini Bunga harus menuntaskan pendidikan Bunga. Setelah itu mencari pekerjaan, baru Bunga akan berkeluarga. Berarti Bunga nikahnya nanti. Salah satu tugas remaja kan dalam proses pendewasaannya yaitu tadi tugas belajar. Iya betul Kakak. Karena seorang anak atau remaja itu dalam masuk ke era kedewasaan, dia harus punya bekal. Betul. Namanya bekal hidup. Jadi bekal hidup itu tidak hanya tulus. Betul, tapi tidak hanya juga itu. Bagaimana kapasitas dirinya punya kemampuan untuk bertanggung jawab. Betul, Kakak. Kemudian kemampuan komunikasi tadi agar dalam proses hubungan keluarganya timbal balik laki-laki perempuan tidak miskomunikasi. Iya, betul. Kadang kan banyak kan Kak yang banyak uang tapi rumah tangganya tidak sejahtera, bahagia. Hanya tidak cukup uang saja siap nikah. Cukup tabungan, udah cukup tabungan. Iya, tapi kalau cowoknya nggak tanggung jawab bahaya juga ya Kak ya. Jadi gitu ya, oke. Baiklah. Menurut Bunga pasti mendengar ya beberapa informasi. Mungkin ya sebagai duta genre tentu harus banyak muatan-muatan informasi yang juga dibutuhkan dalam proses penugasan. Bertugas sebagai duta genre. Pasti juga mendengar nih penyebab-penyebab terjadinya perkawinan usia dini atau perkawinan anak. Nah, menurut Bunga apa yang Bunga tahu kenapa penyebabnya? Oke, seperti yang kita tahu juga Kak, bahwa Indonesia sendiri miris ya Kak, kita masih masuk di top 10. 9, kita yang ke-9, bahwa urutan pernikahan usia anak tertinggi juga menurut menurut data itu masih hampir 12% Kakak. Ya sangat miris sekali dari jumlah remaja yang ada di Indonesia. Nah, itu banyak faktor yang menyebabkan kita sampai di peringkat 10 besar itu tadi Kak. Yang pertama, itu yang paling banyak itu faktor ekonomi Kak. Ya, ekonomi. Ya, karena banyak orang tua ini kayak
kayak yang udahlah nggak ada uang lagi buat sekolah, nikah aja kayak gitu ya kan Kak. Banyak banget orang tua yang masih biasanya daerah-daerah yang di luar perkotaan. Orang tua yang udah nyerah Iya, betul. Mencari pembiayaan pendidikan. Betul, padahal di zaman sekarang beasiswa banyak sekali ya Kak. Untuk remaja-remaja yang berprestasi maupun yang tidak mampu, itu sudah banyak sekali yang dihadirkan oleh pemerintah kita. Hendaknya kita lebih banyak lagi mencari informasi nih teman-teman. Dan juga nih Kak, banyak faktor lagi itu juga karena adat. Biasanya banyak pandangan Bentar Mbak, banyak pandangan bahwa kayak nanti perawan tua kayak gitu setelah Kak. nikah perawan tua. Iya, kalau udah di atas 20 tahun itu udah perawan tua katanya. Jadi itu mungkin pemahaman orang tua itu karena kan perempuan pasti akan mengalami menopause. Betul, mungkin juga di sana. Kalau udah kelamaan takutnya jomblo jadi perawan tua lo gitu. Iya, takutnya seperti itu. Enggak juga. Terus juga nih yang juga mirisnya itu banyaknya MBA Kak, Married by Accident. Ya itu tadi tuh kata Bunga. Karena remaja itu kan usianya coba-coba. Jadi dia cari tahu pemahaman tentang seksualitas, tentang reproduksi, tapi sumbernya yang salah. Gitu jadi salah dan tidak bertanggung jawab. Betul. Jadi dia tuh kan lihat-lihat bukannya untuk dipelajari bahwa ini tidak boleh, tapi mereka malah mempraktekkan nih. Iya. Padahal tujuan kita memberikan edukasi tentang seksualitas bukan itu. Iya, maksudnya. Dan juga banyak situs-situs yang mudah mereka akses Kak. Akhirnya apa beneran enak kayak gitu ya. Akhirnya mereka coba-coba sama temennya kayak gitu. Dan juga bahasa iklan kan. Bahasa iklan tuh kadang penggambaran, visualisasinya tuh luar biasa. Ya, seperti itu Kak. Jadi banyak Married by Accident dan juga banyaknya fenomena pacaran yang sudah sangat beresiko remaja di zaman sekarang. Jadi teman-teman hendaknya tetap di zona yang aman ya Kak. Jangan melampaui batas untuk berpacaran. Berpacaranlah secara sehat, di mana teman-teman saling memotivasi untuk saling sharing. Teman-teman di kedepannya harus bagaimana. Jangan teman-teman sharingnya salah sharing ya Kak. Sharing masalah-masalah yang salah akses. Iya. Salah sharing, salah akses, akhirnya aksi teman-teman yang salah nanti ke depannya. Jadi itu, persoalan pernikahan itu tidak hanya kesiapan mental, kesiapan ekonomi, tapi bagaimana juga pemahaman tentang risiko-risiko yang menyertainya. Betul. Itu tadi seperti kita punya tagline-nya adalah pacaran yang sehat. Atau proses sosialisasi remaja yang sehat. Betul. Jadi sehat dalam artian apa? Tidak hanya fisik, tapi pola pikir, pemikiran. Jadi mungkin closing statement gitu kan sebagai remaja, Bunga apa yang ingin Bunga sampaikan? Thank you nih Kak Bozo atas kesempatannya. Halo teman-teman semua remaja yang ada di Indonesia, khususnya Provinsi Bengkulu. Ada aku di sini, Duta Genre Provinsi Bengkulu yang menjadi role model buat teman-teman semua. Aku pesan buat teman-teman semua tetap ikuti 5 transisi kehidupan agar kita dapat merencanakan masa depan kita dengan baik. Menikahlah di usia yang dianjurkan, yaitu 21 untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki, agar teman-teman siap baik secara fisik, mental, finansial, dan juga teman-teman juga siap dari menghadapi hal-hal yang akan terjadi ke depannya, karena teman-teman sudah siap dari berbagai aspek seperti itu. Dan yang paling penting teman-teman harus melanjutkan pendidikan, mencari prestasi agar teman-teman tidak terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik, sehingga teman-teman terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan seperti free sex yang dapat menyebabkan teman-teman married by accident yang membuat teman-teman juga melakukan pernikahan di usia anak. Jadi kalian harus hargai bahwa kalian tuh adalah berproses untuk menuju ke masa dewasa. Betul. Nah, gimana masa dewasanya Gemilang? Ya gimana kalian dalam proses tersebut ya. Betul, dalam proses tersebut bertanggung jawab terhadap diri sendiri, orang lain sekitar, dan juga orang tua. Betul. Jadi memilikilah masa depan Gemilang dengan perilaku yang bertanggung jawab. Betul. Oke, Bunga, terima kasih banyak atas terima kasih kembali informasi-informasi, dan mungkin juga menjadi motivasi buat teman-teman cebol, cowok-cewek boleh ngobrol, dan sobat PKB dimanapun Anda berada. Nah,
Untuk informasi lebih lanjut, mungkin kalian penasaran ya, apa iya sih seperti ini informasinya? Atau mungkin teman-teman juga punya usulan apa nih yang topik-topik apa yang bisa kita bahas di sini. Nah, untuk itu boleh kalian DM dan follow Instagram kita atau like, subscribe untuk membantu kesuksesan dari informasi-informasi kita podcast juga. ini. Dan kita dari PKBI akan memberikan informasi-informasi yang lebih banyak terkait dengan anak, remaja, kesiapan pernikahan, gizi buruk, pokoknya banyak hal deh yang bisa ya, kesehatan reproduksi, pokoknya seputar remaja, keluarga, hubungan sosial masyarakat. Nah, silakan. Jangan lupa follow IG kita PKBI Bengkulu. Oke. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah teman-teman, sampai ketemu lagi.